Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nandita. Saya dari 11 BDP 1. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul berpuasa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, syahidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman modern. Semoga kita kelak semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang berpuasa. Puasa Ramadan selain juga menahan hawa nafsu, juga wajib dilakukan oleh umat Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas menjelaskan bahwa melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib hukumnya, di mana hal tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban manusia kepada penciptanya secara langsung serta kegiatan yang menyangkut hablum minallah. Teman-teman, adapun syarat wajib berpuasa yaitu yang pertama, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Nah, kalau di agama Islam itu sangat wajib berpuasa di saat bulan Ramadan. Yang kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Nah, masa balik itu yang perempuan telah menstruasi dan yang laki-laki mimpi basah. Yang ketiga, mempunyai akal seperti dia tahu kapan dia tidak boleh makan, dia tahu kapan berbuka, dia tahu apa aja yang dilarang. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Kalau sakitnya terlalu parah seperti habis dioperasi atau pingsan itu dimaklumkan karena dia mungkin butuh obat untuk dia minum. Yang kelima, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Nah, untuk perempuan yang sedang haid itu tidak diperbolehkan berpuasa karena orang yang berpuasa harus suci. Yang ketujuh, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalian tahu gak sih kalau dalam puasa itu ada rukun dan sunnah puasa Ramadan? Nah, rukunnya itu yang pertama niat. Niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat ini dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat doa puasa Ramadan juga diucapkan sebelum fajar tiba. Beberapa hadis menjelaskan bahwa niat biasa diucapkan malam harinya sebelum sahur dan setelah sholat tarawih. Nah, kalau kita sholat tarawih kan pasti ada doa-doanya. Nah, pasti pembimbingnya itu membacakan doa niat puasa karena ditakutkannya misalkan kita besoknya nih malamnya nggak sahur, jadi pas malamnya tarawih itu kita udah membaca niat gitu. Yang kedua, menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Nah, perlu kalian ketahui, adapun hal-hal yang membatalkan puasa seperti berkata kasar, terus kayak makan diam-diam, terus juga kayak tidur seharian gitu. Nah, jadi kita benar-benar harus menahan diri kita saat berpuasa. Kita nggak boleh ngomong kasar ke orang, kita harus sabar dan sabar. Nah, ada lagi nih
yaitu sunnah puasa Ramadan. Yang pertama sahur. Sahur itu disunahkan karena takutnya kan kesiangan. Nah, yang wajib itu adalah niatnya. Yang kedua, segera berbuka saat waktu buka puasa. Nah, ini banyak banget orang-orang yang mengira kalau kita melambat-lambatkan buka puasa itu katanya bisa bikin pahalanya makin gede, tapi itu enggak. Itu kayak kita harus berbuka ya harus cepet-cepet karena sudah waktunya. Nah, yang ketiga, membaca doa buka puasa. Doanya itu seperti ini: Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yang keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Disarankan untuk berbuka dengan yang manis-manis kayak kurma atau minum-minuman yang manis seperti es kelapa muda, teh gitu-gitu. Terus yang kelima, memberi makan pada orang yang berbuka. Kan kalau di masjid-masjid sering ada yang ngasih takjilan, namanya takjilan itu yaitu disunahkan. Terus karena memperbanyak ibadah dan berderma, dan masih banyak lagi. Berderma itu yang dimaksud kayak kita harus sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Kalau di bulan puasa itu namanya kita membayar fitrah, iya gitu. Ada makruh adalah hal-hal yang sebaiknya kita tidak lakukan saat kita sedang berpuasa. Yang pertama, berbekam. Yang kedua, menggulung sesuatu di dalam mulut seperti kita gigit-gigitin jari kita di saat berpuasa. Yang ketiga, merasakan makanan dengan lidah. Contohnya kayak kita masak terus kita cicipin ini rasanya udah pas apa belum. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari. Nah, biasanya banyak banget orang-orang itu mandi di siang hari dan dia tuh lupa kalau dia tuh nggak boleh sikat gigi. Nah, dia itu sikat gigi pas siang-siang pas sedang puasa. Yang keenam, berkumur di luar kumur wudhu. Sebenarnya kalau wudhu itu pas puasa nggak usah dimasukin mulutnya, jadi kayak di sini doang gitu. Kalian tahu juga gak sih kalau ada hal-hal yang memperbolehkan orang itu tidak berpuasa? Nah, yang pertama, dalam perjalanan jauh itu tuh disebutnya musafir. Nah, yang kedua, orang yang sudah berlanjut usia, orang tua berlanjut usia kayak udah kakek nenek yang gak kuat untuk puasa seharian. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Nah, itu kayak tadi, kayak misalkan habis operasi yang harus minum obat-obatan gitu. Yang keempat, wanita menyusui dan hamil. Tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada para hadirin semua yang hadir di sini. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Semoga semua menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.